Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Diah di pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, ayo kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran IPS hari ini yang akan kita bahas adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Yang pertama yang akan kita bahas adalah usaha yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut juga dengan usaha perorangan, di mana usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan. 1. Usaha pertanian, di mana usaha pertanian ini sebagian besar dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, di mana modalnya itu kecil. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas berupa lahan persawahan atau tegalan, namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan, di mana usaha perdagangan ini biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan seperti pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Nah, yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa merupakan usaha di bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contohnya seperti bengkel dan potong rambut. Yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil ini merupakan industri rumahan. Contohnya seperti usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, anyaman, dan mebel. Selanjutnya adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, di mana usaha ekonomi yang dikelola secara bersama ini baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan dikelola secara bersama. Yang pertama, contoh dari usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah firma. Firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu, di mana pendiri firma ini biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Usaha yang berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau SIPI. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal, di mana persekutuan komanditer ini terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif, di mana sekutu aktif ini berperan sebagai investor dan pengelolaan SIPI, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan SIPI, di mana usaha berbentuk SIPI ini dapat dikembangkan dari firma atau firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Selanjutnya yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham, di mana saham ini diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dikelola oleh negara, di mana BUMN ini berbentuk perusahaan umum atau perum
dan perseroan terbatas atau PT. Women bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, di mana di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD, perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan dari BUMD ini adalah yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja. Dengan memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja itu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima adalah koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berikutnya adalah koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, di mana koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Oleh karena itu, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi merupakan usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti beras, gula, minyak, sabun, dan peralatan rumah tangga atau barang elektronik, di mana tujuannya ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, kemudian uang yang telah terkumpul itu dipinjamkan lagi kepada anggota. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya, di mana